membuka usaha kuliner, banyak yang usahanya itu mereka bersaing dari segi harga. Iya. Tidak bisa. Betul. Oh, Kalau kuliner menurut itu Pak Bro, sudah bisa sebenarnya kalau jangan main di pernah harga. bersaing harga. Kalau menurut saya sih, Iya, iya. kalau mau bersaing itu ya dirasa. Dirasa ya. Kalau saya sekarang sih banyak boros pangkal kaya, hemat pangkal miskin sih. Kalau prinsip pribadi saya, maksudnya Boros borosnya pangkal ini positif. Boros positif. Sehebat-hebatnya marketing dunia ya lebih hebat marketing lagi, karena punyanya Tuhan langsung. Mungkin itu yang bekerja malaikat-malaikatnya Tuhan langsung. Halo, saudara semua. Hari ini ketemu Pasiar Oto lagi dengan salah seorang pengusaha muda yang bisa dibilang cukup sukses di dunia kuliner, Dari berbagai usaha yang lain. berbagai usaha sampai akhirnya memilih fokus di kuliner ya, Om ya. Beta perkenalkan saja, di samping beta ini ada Om Taufik. Biasa Om Taufik, Pak Bro. biasa dipanggil Pak Bro. Wah, itu nama keren kok, atau panggilan dalam kampung begitu kan? Sonde, panggilan di karyawan pun. Oh, Jadi sana ada yang panggil bos. soalnya ada yang panggil bos. Semua Pak Bro Pak aja. Bro. Oke, siap. Pak Bro ini adalah bos atau owner dari Fried Chicken Brotus, atau yang biasa kotong anak kupang biasa bilang ayam brotus. Kotong pi makan di ayam brotus. Ayam geprek. Ayam geprek brotus ya. Terus Nah, yang kalau biasa pi makan di ayam brotus, nah ini beliau ini ownernya, bosnya ini. Sekarang kita bakalan tanya-tanya. Iya. Dulu awal mula beliau merintis usaha ini dan sampai sekarang bisa eksis sampai sekarang lah. Ya. Ayam brotus, dan malahan semakin besar beta lihat ya. ya syukur masih untuk sekarang ini masih survive juga kan. Siap. Keadaan juga. Oke, kita langsung saya Siap. Pak Bro. Siap. Kalau kita boleh tahu, sejak kapan Pak Bro mulai merintis ini usaha nih? Usaha Brotus. Iya, ayam brotus. ayam Iya, geprek. ayam geprek brotus. 2015-an. 2015-an berarti sekitar 6 Jalan tahun. 6 tahun. Jalan 6 tahun. Oke, siap. Kenapa memilih untuk fokus di dunia usaha kuliner ini, brotus ini? Ya, selain potensi pasarnya juga, untuk Kupang ini kan belum terlalu banyak kuliner. Oh iya, tahun 2015 itu belum terlalu sudah banyak variasi, sih. sudah banyak. Cuman tapi- variasi-variasi menu makanan iya. ini kalau waktu itu belum ada di Kupang. Iya, betul. Jadi kepengen aja coba tes waktu itu sambil usaha lain kan. Iya. Dulu juga dari usaha lain ya. Iya. Dulu. Iya. Usaha sembako. Sempat sembako Ya, dulu di ya. pasar Ibu-ibu. Di Pasar Bobo. Iya. Pengisian air minum. Oh, galon ya. Ya, galon. Oke, siap. Ya, ada lumayan banyak lah. Lumayan Cuman banyak ya. fokus di kuliner ini. Oh, jadi mulai fokus. Jadi itu yang lain-lain ditinggalkan semua. Fokus ke sini. Dilepas, kasih ke saudara yang lain yang mau kerja ya. Iya. Kasih. Kenapa waktu itu Pak Bro memutuskan untuk lebih fokus di usaha ini? Satu, karena kesulitan ekonomi juga waktu itu. Dan juga karena hutang di bank banyak juga, hutang di kiri kanan banyak. Iya. Pas ada peluang di kuliner ya akhirnya saya lihat potensi keuntungan, terus untuk kedepannya membuka lapangan kerja untuk buat masyarakat orang-orang, sekitar iya, juga
kayaknya lumayan lah. Jadi waktu itu ya harus fokus di mana, yang mana, usaha yang lama atau memang yang baru ini. Iya. Tapi ya saya lihat di yang baru ini yang punya potensi lah untuk mengembangkan dari sisi ekonomi saya, dan mudah-mudahan di usaha ini ya kita bisa sukses. Amin. Dan yang lain juga semakin banyak lapangan kerja yang bisa kita buat. Iya, betul. Sekarang sudah berapa cabang kalau dulu kan ada di Pasar Bobo situ ya? Di Pasar Bobo itu sekitar 3 tahun baru ada cabang 1. Cabang pertamanya di Jalan Lalaменtik. Oh, di samping Transmart. Iya, di Bali United itu. Ya, Bali United, lapangan Bali United. Brotus Container. Container kita ambil namanya. konsep kontainer. Kontainer itu unik juga tuh. Nanti ketemu bahas itu. Terus di rumah juga ya, kita lihat ada itu sampingan. Itu biar ada kesibukan kok. Istri ada kegiatan di ruko depan rumah kan. Terus beta tertarik nih. Kenapa ide awalnya tuh harus buka ayam geprek, sonde ayam fried chicken kenapa fokus awalnya tuh ayam geprek? Bisa cerita, kok mungkin ayam pasti geprek, ada ceritanya. Ayam geprek itu kan sebenarnya ayam fried chicken. Oh, ayam fried chicken. Ayam fried chicken yang diolah lagi, digeprek, ditambah bumbu, ya akhirnya punya rasa tersendiri lagi. Kenapa juga kepengen, karena ya unik waktu itu. Unik dan memang rasanya saya tertarik sih. Enak sih. Rasanya enak. Akhirnya ya bisa berkembang ke menu-menu yang lain. Kayak sekarang kan di Brotus itu kan ada menu banyak lah. Betul. Ya, terutama yang istimewa juga ayam boleo. Boleo itu kita paling suka tuh. Yang punya ciri khas pedis gitu kan. Betul. Itu ketemu bahas, kebetulan ada bahas ayam boleo, jadi ketemu bahas ayam boleo. Itu sederhana sebenarnya, ayam digoreng, terus digoreng, dengan itu ketimun, ayam dibumbu, digoreng, dengan ketimun, lalapan itu kayak lalapan lah ya, kalau lalapan. Cuman tapi bedanya kita satu, ayamnya masih fresh jelas, karena sistem di Brotus itu kan ayam potong pagi untuk makan siang, orang makan siang, ayam potong sore untuk orang makan malam. Kalau malam habis ya habis. Kita ndak ada bilang mau nambah, habis. Syukur ya habis terus gitu juga. Tiap hari habis ya? Habis. Kita pakai ayam lokal, bukan pakai ayam beku. Itu ayamnya kakak dong beli, Pak Bro dong beli, atau ada peternakan sendiri? Tidak ada peternakan, cuman ada pemotong yang memang mensuplai kita. Jadi pemotong itu yang tugasnya dia motong dan mendistribusikan ke kita kan. Kita terima jadi istilahnya. Jadi tiap hari dia pentugas? Ya, motong pagi, motong sore. Potong pagi, sore. Untuk bawa ke pagi dan sore. Kalau ayam boleo itu kan sebenarnya terinspirasi dari ada usaha rumah makan bebek di Bandung. Waktu saya ke Bandung, seneng sambelnya ya, sambil berjalan ayam Brotus, ayam geprek itu ya coba-coba bagaimana dapat sambelnya, rasa ayamnya. Tapi kalau dia kan bebek. Karena di Kupang ini bebek juga agak susah. Akhirnya saya bilang coba ayam saja. Cuman sambelnya yang saya cari pas untuk di lidah lah. Luar biasa. Ini omong itu ayam boleo bepung air ludah sumalele. Orang Kupang bilang air ludah sumalele. Kalau ayam geprek sendiri itu terinspirasi dari Jogja. Ada saudara di Jogja punya usaha ayam geprek. Ayam geprek juga. Terus kenapa dia nama tuh Brotus? Ya itu
saudara yang di Jogja itu kan punya nama Brutus. Oh, yang Brutus Jogja itu Nah, itu bro, saudara. saudara ya? Ya. Oke. Nah, awal mulanya juga terinspirasi nama, cuman kalau saya kurang suka nama Brutus. Brutus. Bro, kalau makanya akhirnya namanya Bro. Brotus. Dan juga bukan karena terinspirasi itu juga. Iya. Di saat-saat saya masa-masa sulit, hutang banyak itu kan. Iya. Ya namanya kita punya sebagai orang beriman kan. Iya. Pasti berdoa di Tuhan. Nah, di doa sepanjang itu tuh yang saya kadang sangat tulus lah, istilah berdoa ke Tuhan lah, memohon lah bagaimana ekonomi ini bisa Membaik ya. sejahtera lah istilahnya. Hutang-hutang bisa saya lunasi. Akhirnya ya bro itu berdoa sebenarnya. Oh, jadi plesetannya ya? Ya, selain enak dipanggil bro juga. Makanya akhirnya saya dipanggil Pak Bro gitu kan. Waktu itu kan zamannya masa-masa 2015 itu kan bro lagi tenar bro, enak juga. Iya, betul. Terus selain itu juga ya bro itu berdoa sebenarnya. Tus itu sebenarnya filosofi saya pribadi, kenapa juga saya pakai selain terinspirasi dari Brutus juga. Iya. Ya, tus itu ya tulus. Di saat saya berdoa tulus lah waktu itu. Nah, dulu kan Brutus T1. Iya. Sekarang kan kenapa T2 ya? T yang satunya itu ya T nama saya Taufik. Nah, Oke. Itulah filosofinya sebenarnya. Jadi Taufik berdoa tulus, Brutus. Kira-kira apa ya? Kalau menurut Pak Bro, pandangannya Pak Bro sendiri, apa yang buat Brutus nih bisa bertahan sampai sekarang dan bisa bersaing dengan rumah makan yang besar? Ya, kalau saya sih, ya selain saya membangun sistem dengan Pak Manajer yang saya sekarang ini, ya adik saya juga ya Pak Manajernya. Oke. Kita selalu pertahankan lah, bumbu itu tidak pernah pelit. Jadi, harus berani bumbu ya orang. Kadang yang lain itu bersaing, di saat kita bersaing membuka usaha kuliner, banyak yang usahanya itu mereka bersaing dari segi harga. Iya. Tidak bisa. Betul. Kalau kuliner itu Pak Bro, soalnya bisa sebenarnya kalau jangan pernah bersaing harga. Kalau menurut saya sih. Iya. Kalau mau bersaing itu ya dirasa ya. Luar biasa. Jadi jangan menurunkan harga tapi rasa tidak dijaga. Tidak dijaga. Kalau bisa ya ditingkatkan. Terus dari kita ya bertahan juga mungkin karena ayam itu selalu fresh terus kan. Iya. Jadi hari. Rasanya agak beda. Jelas beda. Kalau ayam fresh dengan ayam beku itu sudah beda. Segi rasa sudah. Pernah coba kok di Brutus pakai ayam beku? Pernah. Sebelum itu. Dulu awal-awal kok? Bukan untuk dijual, untuk dites. Konsumsi sendiri. Dan itu beda. Kalau saya. Iya, menurut pribadinya Pak Bro itu beda. Saya bukan ini sih, bukan chef, bukan. Oh ternyata bukan chef, beta pikir. Terus dapat bumbu-bumbunya itu tuh dari mana? Ya belajar tahu bumbu dasar itu apa. Selain itu ya buka-buka YouTube juga. Jadi kalau belajar di YouTube itu ndak cocok, ya kita buat kreasi sendiri sih. Oke. Kebanyakan belajar di YouTube sih. YouTube. Ada semua ya kalau. Selain istri kan tidak terlalu pintar masak juga kan, cuman tahu lah namanya bumbu kan. Ya, ke ibu-ibu pasti tahu. Ibu pasti tahu. Jadi akhirnya ya, bagaimana ini bumbunya ini ya, tinggal saya, ini begini takarannya gini ya, sambil belajar lah di istri di YouTube. Istri juga kasih saran gini. Iya. Bikin bumbu nasi goreng, belajar juga gimana YouTube. Semua dari YouTube. Nah, yang mana bisa simpel tapi enak juga gitu kan. Iya, betul. Dan bumbu ya tetap kita jaga. Iya. Intinya itu ya. Ya bumbu sih. Jadi Brutus sudah bersaing di harga, Brutus bertahan di harga tapi
kita malah naik kok. Malah naik. Malah naik. Tapi kan yang bumbu ya kita tetap jaga. Iya. Karena ada yang rasa soalnya dijaga kayak rame dong kasih kurang bumbu. Namanya kan karyawan, ini kita harus memang betul jaga. Iya betul. Kalau bos boleh jaga di perasa, tapi kan yang masak karyawan, iya tuh. Tapi kan ada kalau di dapur saya itu kan sekarang dibikin SOP bumbunya lah. Ada jadi SOP. ada takaran-takarannya. Iya. Ya saya juga dibantu sama adek lah. Iya. Yang ngatur ini, yang Pak Manajer ini. Namanya Pak Al-Hakim Anwar. Jadi Pak Bro sekarang susah nih. Dulu awal-awal tuh yang Bro tuh di Pasar Ubo buka, kalau ketempi makan sering saya Pak Bro goreng kadang, saya yang geprek, saya yang jadi kasir, pokoknya semua rangkap lah. Saya yang jadi pelayan juga bisa, jadi penerima tamu juga bisa. Tapi ya kita sampai saat ini juga bisa bertahan karena ada sistem, ada marketing jalan juga. Selain itu ya semua kekuatan Tuhan lah, semua Tuhan yang buat kita bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Intinya banyak berbagi saja sih. Jadi Pak Bro percaya kalau ketong banyak berbagi, pasti rezeki juga akan datang dengan banyak sendirinya. Kita tuai juga kan. Betul. Oke. Ada cerita unik soalnya tentang berbagi ini. Ngomong-ngomong berbagi. Banyak cerita unik. Salah satu yang paling Pak Bro soalnya bisa lupa lah istilahnya. Ada. Saat susah, tidak ada uang, utang banyak. Iya. Dan akhirnya uang itu saya pergi ngutang untuk modal usaha. Iya. Tapi malah uang yang saya utang untuk modal usaha malah saya buat berbagi ke panti asuhan. Itu apa yang ada dalam pikirannya Pak Bro waktu itu? Kacau sih sebenarnya. Kok ada butuh uang, ada mau butuh modal usaha kok dibagi, malah disedekah, istilah dibagilah. Bagilah bahasa umumnya. Bahasa bagi umat muslim kan sedekah. Itu orang Kupang bilang Pak Bro pikir ke mana tuh? Banyak yang bilang apa ndak salah itu, utang malah pergi ngutang untuk modal malah dibagikan untuk bersedekah. Jadi saya bilang ndak salah sih kalau menurut saya. Kalau yang salah itu sebenarnya ya kalau utang itu yang saya ndak bayar nanti. Iya kan? Sebenarnya kan mereka bilang itu kan modal untuk usaha. Iya. Ternyata saya baru sadar, ya itulah modal sebenarnya. Modal terbesar waktu itu buat saya. Istri pun tidak tahu. Istri juga tidak tahu. Akhirnya udah lama baru saya cerita. Iya. Jadi saya ngutang ke kawan waktu itu, mau pakai untuk modal buat meja, brotus. Iya. Terus beli kursi, terus direhab-rehab yang lain. Tapi kok waktu saya pergi utang belum sampai di rumah, uang belum sampai di rumah. Itu ya akhirnya saya bagi ke 3 panti asuhan uang itu. Saya bilang mudah-mudahan ya ini niat saya juga berbagi, mudah-mudahan dilancarkan usaha saya bisa bayar hutang, saya bisa dapat modal yang lebih ini. Ternyata ya syukur alhamdulillah ya setelah itu kejadian pun saya dikasih rezeki lah, lebih dibalas lebih banyak lah oleh Tuhan, dilancarkan segala usaha. Dimudahkanlah urusan. Akhirnya Brotus bisa sebesar ini. Jadi kekuatannya kalau menurut saya pribadi, saya usaha, saya sudah berusaha. Tapi yang buat Brotus pun sampai sekarang ini memang ya bukan saya yang hebat. Betul. Tuhan yang hebat. Kalau bukan bantuan dari kekuatan Tuhan juga manusia itu ndak ada yang hebat. Soalnya bisa. Kita bisa begini karena dimudahkan urusannya. Iya. Masalah
diselesaikan dengan mudah. Iya. Apa yang diinginkan dimudahkan untuk dapat. Intinya jangan pernah lupa untuk selalu berbagi. Jangan menunggu mampu dulu untuk mau berbagi. Jadi Tapi berbagilah dulu, maka Tuhan akan mampukan kamu. Amin. Luar biasa. Kenapa juga dulu Brotus itu sebenarnya juga ikuti prinsip saya sih. Oh iya. Saya kan selalu prinsip mencoba tak mengapa. Mengapa tak mencoba? Mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Coba saja juga waktu itu jual ayam itu kan. Kayak enggak tahu akan laku apa enggak waktu itu. Iya, saya enggak tahu. Sonde ada dasar apa? Selain istri juga ada kegiatan kan waktu itu. Iya. Ada kegiatan untuk jualan, bantu ekonomi, ada kegiatan. Iya. Nah, akhirnya saya bilang coba saja kan. Mencoba tak mengapa. Mengapa tak mencoba? Coba saja dulu kan. Kedepannya bagaimana ya? Itu Tuhan, urusan Tuhan. Yang penting tugasnya Tuhan. Manusia berusaha ya. Berusaha. Pak Bro, beta mau tanya, selama hampir 6 tahun ini atau 6 tahun ini Brotus jalan, kendala-kendala apa sih yang selama ini Pak Bro dong dan teman-teman hadapi? Kalau kendala itu kita usaha itu pasti banyak. Cuman usaha itu pasti ada masalah ini. Ya selain mungkin Tuhan juga mudahkan untuk selesaikan masalah itu ya, kita juga tidak lari dari masalah. Hadapi saja masalah itu. Pasti ada jalan lah. Tuhan juga memberi masalah itu, pasti tidak pernah akan lebih dari kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Pasti dia kasih masalah yang bisa selesaikan. Bisa selesaikan, betul. Kira-kira masalah seperti apa sih yang pernah Pak Bro dong hadapi sih? Ya, kita kepingin tahu. Persaingan juga kan, namanya persaingan dagang antar kuliner juga pasti ada. Bukan masalah sih sebenarnya juga itu hal yang wajar. Asik juga sih. Seninya dalam dunia usaha. Ini kita menentukan karyawan, ngurus karyawan, namanya ngurus manusia juga kan itu. Agak repot juga ya. Bukan sembarang juga. Iya, betul. Karena tidak mungkin juga semua punya otak yang sama kan. Iya. Punya pribadi yang sama, berbeda-beda semua. Jadi ngurusnya juga ya agak sedikit kepala sakit juga ya itu. Cuman ya untung ada saudara, adik-adik yang bantu lah. Adik perempuan, ada laki-laki saya yang Pak Manajer sekarang. Dan saudara-saudara lain bantu lah. Kalau ada masalah kita konsultasi. Bagaimana ini bisa bantu ini. Dirembuk bersama ya. Ya, diselesaikan lah masalah sebenarnya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih, potong geser sedikit. Per hari, tiap hari itu berapa porsi sih yang terjual di Brotus? Ya, lumayan lah. Kalau boleh tahu. Lumayan lah. Oke, berarti rahasia perusahaan. Kalau untuk porsi pastinya saya juga enggak terlalu tahu lagi kan. Iya, berapa yang habis. Kalau saya kan laporan. Sekarang laporan saja keuangan. Ambil ngontrol mereka, masalah kebersihannya lah, masalah banyak macam lah yang bisa saya bantu adik itu ya. Iya. Terutama di sosial. Ada berapa banyak menu sih di Brotus? Kita lihat dulu kan sudah banyak, tapi sekarang kayak semakin saya bervariasi juga, nih. Bahkan sudah tahu berapa menu ini kira-kira deh. Lupa. Nah, saya juga banyak sih sekarang. Atau kalau sudah andalannya sekarang lah, atau dari dulu sampai sekarang tetap geprek? Ada sekitar 5 lah andalan. Ayam boleo, geprek, ayam geprek rica-rica, nasi goreng juga. Nasi goreng juga favorit nih. Kalau sekarang saya tahunya itu ada juga spaghetti. Oh ya. Kalau sarapan pagi ada juga.
Oh sekarang beta iya ada bubur ayam beta lihat. Brotus Jago namanya. Bubur ayam, nasi kuning. Ya semenjak pandemi lah. Bagaimana kita menambah menu untuk karyawan bisa tetap bekerja. Iya. Gaji mereka juga bisa dipertahankan. Ataupun bukan gaji, pekerjaan mereka masih bisa pertahankan lah. Saat pandemi begini kan susah juga. Saya waktu pandemi pertama itu ya lumayan lah, karyawan kita rencana tidak mau rumahkan, akhirnya dengan terpaksa kita rumahkan juga. Tapi tetap kita jamin lah sembakonya, ininya, dan di rolling. Karyawan yang masuk di rolling, minggu depannya di rolling lagi. Kalau menu di Brotus yang paling cepat habis, yang paling favorit tuh apa Pak Bro? Kalau dua, ya ayam boleo sama geprek. Itu sama-sama. Itu paling diminati. Omong-omong apa nih, selera kulinernya masyarakat NTT khususnya Kota Kupang nih. Kira-kira menurut Pak Bro yang sudah duluan, peluang kuliner seperti apa yang berpotensi sekali di makanan Nusantara sih sebenarnya. Itu juga enak. Itu seperti kayak, tapi ya banyak juga sekarang makanan-makanan luar negeri yang bersaing juga. Kalau saya sih sebenarnya mereka itu suka makanan Nusantara, makanan daerah. Cuman namanya kehidupan sekarang, persaingan banyak makanan dari luar yang itu sudah macam-macam. Tapi mereka kalau Kupang sih, kalau Kupang senang pedas sih, pedas juga deh. Mereka senang juga. Siap. Banyak. Waktu awal mula buka ayam geprek juga itu, itu sampai level kepedasannya itu rekor itu kalau di saya waktu itu 120 cabai. Wah. Jadi kalau level itu kayak level 1 ya, 1 cabai level 1. 2 cabai level 2. Jadi kalau level 120 ya 120 cabai. Mati. Itu siapa tuh yang makan? Dulu pernah ada lomba makan itu juga kalau saya salah ya. Bro, sempat kita mau bikin waktu itu sih, cuman enggak sempat. Sempat. Karena takut. Itu salah dengar kok. Apa namanya? Beresiko lah, takut. Wih, orang sakit perut kok. Nanti kita ya. Ini level 120 itu siapa yang makan? Kira-kira Pak Bro tahu kok dia orang? Seingat saya sih dia angkatan udara. Wow. Mama. Dia angkatan udara 120. Itu saya tahu karena memang saya yang geprek sendiri. Oh, itu kebetulan Pak Bro yang minumannya itu 2 gelas susu hangat. Ya mereka pengen ngetes lah waktu itu. Ngetes. Di Lombok pakai lombok apa? Lombok cabe rawit. Cabe rawit. Nah, cabe ya lombok biasa. Bukan lombok besar, lombok yang kecil itu. Iya. Dulu beta biasa makan tuh level 30, tapi sekarang Sony kuat le. Saya 10 saya beta Sony kuat. Tahu. Kadang lombok ini kan kadang ada masanya, kadang dia hanya 2 cabai itu sudah pedis. Kadang ada 5 cabai ya dia sama kayak 2 cabai aja gitu. Iya. Nggak tahu. Tapi ya, ada yang kadang 2 saja sama kayak 5 cabai begitu. Betul. Nggak tahu, saya juga belum terlalu tahu masalah lombok itu. Lombok kan ketumpi beli soalnya tes. Iya. Kalau beli lombok tes. Jadi kadang mereka bilang wah lombok harga mahal, ya sudah resikonya begitu kan. Betul. Jadi ada yang tetap kita konsisten di ya udah level berapapun kami layani kan. Dan memang ciri khas Brotus ya itu pedis ya. Ya. Karena Pak Bro sendiri lihat peluang kuliner nih di Kota Kupang. Makanan pedis. Ya, Indonesia lah. Indonesia kan
Orangnya suka pedas-pedas kan. Iya, suka tantangan. Makan aja berkeringat. Ya itu. Tapi itu ini yang orang yang bilang makan dengan keringat nih. Itu sudah. Makan dengan keringat tuh nikmat ya Mas. Emang Nusantara ya senang makan cabai lah, sambel lah. Siap. Kita kan Indonesia ini senang sambalnya. Iya, betul. Nasi goreng juga kalau pedis itu kan Mantap. beda. Ya. Luar biasa. Terus terakhir nih Pak Bro. Iya. Kau tuh mau minta Pak Bro bagi-bagi tips lah buat anak-anak muda di NTT khususnya Kota Kupang yang mungkin punya niat buka usaha kuliner. Itu Pak Bro bisa sampaikan sesuatu kok buat. Kalau untuk usaha kuliner sebenarnya yang penting mau fokus. Oke, fokus. Selalu jaga kebersihan, teliti. Ya, Kerja keras ya pastilah. pasti. Dan banyak pintar lihat perkembangan kuliner. Pintar lihat peluang ya. Marketing walaupun belum bisa gaji orang marketing, kita lah belajar jadi marketing, mempromosikan diri sendiri lah. Dan jangan pernah lupa bersyukur ya, kita selalu masih bisa berusaha. Ada rezeki kita bagi. Kembali lagi ya, Kalau harus bersedekah. Ya, prinsip saya itu prinsip terima kasih. Terima kasih. Apapun yang saya terima saya kasih, bagilah. Terima Saya kasih. terima sekian rezeki, Ada kasih. saya kasih. Jadi Kasih sekian. sistem prinsip terima kasih. Prinsip terima kasih ya. Saya terima, saya kasih. Jadi pikir Dan bersyukur pun bukan hanya saya selalu bersyukur lewat ucapan. Berbagi pun itu bentuk syukur kita. Tindakan syukur lah. itu tindakan nyata dari kotompung rasa syukur. Kalau saya pribadi ya, jadi saya harus bersyukur tiap hari. Saya harus berbagi tiap hari. Berapapun yang penting di hari-hari saya ada saya bagi. Jadi berapapun yang diterima ini hari pasti ada yang 1000 pun itu pasti ada haknya orang lain itu. Walaupun kita terima 1000 itu pasti ada haknya orang. Kita dapat rezeki 1000 rupiah itu ada haknya orang lain. Jadi banyak-banyak berbagi. Jangan menunggu kaya dulu. Kalau sekarang banyak sih yang bilang enak kalau pas sekarang mau berbagi ada uang. Iya betul. Kalau saya ada uang saya berbagi, hal biasa. Saya ada uang kok. Iya. Tapi kalau saya susah, yang pernah juga saya rasakan, susah, utang banyak mau dibayar, anak sekolah mungkin, istri juga ada, kehidupan kita juga ada utang. Tapi kita masih bisa berbagi ya, itu baru luar biasa. Kalau sudah ada uang baru bisa berbagi, biasa itu. Biasa. Kalau saya sekarang sih banyak boros pangkal kaya, hemat pangkal miskin sih. Kalau prinsip pribadi saya, maksudnya borosnya ini positif. Boros positif. Boros kita di berbagi. Ya semakin saya boros berbagi, entah kenapa ya Tuhan selalu semakin ada saja rezeki. Dibalas kayaknya lebih banyak. Jadi jangan nilai bilang boros pangkal kaya, hemat pangkal miskin itu ya kita boros mau belanja, enggak, bukan untuk belanja ya. Positif lah istilah. Boros yang positif. Boros yang positif bagi saya ya boros berbagi ke orang sekitar, berbagi ke teman, saudara. Betul. Maksudnya itu bukan boros-boros sembarang pergi belanja sana sini enggak jelas itu yang itu yang miskin betul itu nanti. Nah, itu yang miskin betul. Pak Bro, ya. Terima kasih banyak buat waktunya, sudah mau berbagi sama-sama di Pasiar Oto. Ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bisa sampai ke orang yang tepat lah. Ya, mudah-mudahan. Saya juga pengen anak-anak muda yang lain itu bisa merasakan lah namanya
kesuksesan juga. Saya walaupun tingkat kesuksesan orang itu kan beda-beda. Betul. Saya sudah merasa syukur alhamdulillah lah. Ya. Dari yang penuh dengan hutang, masalah, usaha yang ya usaha biasa-biasa. Ya. Dengan keadaan yang sekarang ya syukur alhamdulillah. Betul. Intinya jangan pernah lupa bersyukur lah. Bersyukur ucapan perlu, bersyukur tindakan perlu. Itu. Tapi kalau ucapan itu semua orang mudah. Betul. Gampang mudah. Gampang. Anak TK pun, anak Puji SD pun Tuhan. bisa. Puji Tuhan. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya, Tapi balik belakang terlalu mudah untuk diucapkan. Tapi tindakan itu belum tentu semua orang bisa. Sederhana Tindakannya ya. apa ya? Berbagi. Kita berbagi. Sederhananya, sesederhana itu. Sebenarnya kalau tahu kuncinya rezeki ya pastilah bisa. Banyak berbagi aja. Siap. Banyak berbagi. Jangan pernah ragu miskin. Betul. Akan miskin karena banyak Karena berbagi. Tidak Soalnya akan pernah ada ya. Tidak ada cerita itu orang banyak berbagi malah miskin. Malah miskin. Tidak ada Pernah. cerita. Betul. Kalau ada bawa, tunjukkan orang yang mana yang dia sering berbagi malah dia miskin. Betul. Kalau saya sih itu sebagai marketing saya sih berbagi itu. Marketing langit lah. Marketing langit. Marketingnya Tuhan lah yang langsung bekerja. Kalau marketing dunia kan ya ini papan nama ini. Ya kan? Betul. Potek ini kan itu marketing juga semua mempromosikan usahanya dia. Tapi kalau marketing langit ya nah itu Tuhan lah yang itulah hebatnya marketing langit. Kalau prinsip saya lebih hebat, sehebat-hebatnya marketing dunia ya lebih hebat marketing langit karena punyanya Tuhan langsung. Mungkin itu yang bekerja malaikat-malaikatnya Tuhan langsung. Kalau marketing dunia itu kan manusia yang bekerja. Iya. Intinya kayak anak-anak muda ya, jangan pernah putus asa. Saya pernah kok dalam keadaan hampir putus asa, stres, pernah kok. Cuman ya kita selalu yakin lah, pasti ada jalan keluar usaha itu. Pintar-pintar lah baca peluang. Termasuk ya waktu itu sebenarnya ya saya bukan bilang termasuk mau pintar baca peluang bagi ini ayam geprek nggak ada di Kupang. Dan termasuk berani juga, bukan belum tentu orang Kupang suka. Belum dulu tentu. Waktu itu belum tentu mereka suka. Tapi ya beraninya saya berani coba dulu. Betul. Kenapa enggak mencoba? Iya, betul. Mencoba tak mengapa tak mencoba. Oke, coba kembali aja lagi dulu ke gitu, tadi. Pak Bro, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kau sudah dapat ilmu banyak nih hari ilmu kehidupan yang sangat mahal berbagi. Sekali ini. Senang Semoga bermanfaat bagi banyak orang ya. Ya, semoga. Pak Bro, sampai ketemu di video berikutnya. Siap. Bye.